menimbulkan pikiran bahwa ulama itu ancaman untuk Pancasila, salah besar. Siapa yang paling di depan ketika Pancasila sekarang mau diotak-atik, mau diobrak-abrik? Siapa yang paling di depan sekarang? Sekali lagi adalah ulama. Siapa yang gerakan makar itu adalah merubah Pancasila, itu gerakan makar. Setuju Pak? Itu yang gerakan makar, merubah Pancasila, mengobrak-abrik, mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945, itu gerakan makar. Lah kita ingin mempertahankan Pancasila, menurut kita Pancasila sudah final. Benar demikian? Benar demikian? Yang makar itu siapa? Kita robah. Pangdam Jaya mengatakan FPI bukan musuh. Habib Rizik orang. Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman mengatakan tidak pernah bermusuhan dengan Front Pembela Islam dan Habib Rizik Syihab. Menurutnya pencopotan baliho Imam Besar FPI yang terpampang seantero Jakarta itu merupakan tanggung jawabnya sebagai pemegang wilayah. Dudung meminta tidak ada lagi pihak-pihak membenturkan antara TNI dengan ormas Islam termasuk FPI. Dudung juga menyinggung soal Habib Rizik Syihab yang menurutnya punya ilmu agama yang baik. Dia menegaskan tidak pernah mengajak bermusuhan dengan siapapun, tetapi hanya heran dengan orang-orang yang memperkeruh persatuan dan kesatuan. Dudung meminta Habib Rizik saat berceramah tidak memancing dan memperkeruh situasi yang ada dan memecah belah persatuan. Dudung mengatakan, yang justru dimusuhi adalah ucapan-ucapan yang mengajak dan nantinya akan memperkeruh kesatuan bangsa. Apa yang disampaikan dalam ceramah, diharapkan ceramah itu bertanggung jawab dengan apa yang disampaikan, tidak ceramah hanya untuk dirinya sendiri. Sebelumnya, Ketua DPP FPI Ustadz Awid Masyhuri membongkar rahasia yang belum diketahui publik. Sebelum Dudung memerintahkan pencopotan baliho, ternyata antara FPI dan Pangdam ada pertemuan di tanggal 18 November 2020. Saat itu, FPI diterima dengan baik dan tampak karib. Pertemuan yang dilakukan di kantornya itu tidak membahas soal baliho yang dipasang hampir semua sudut Jakarta. FPI Jakarta bertemu dia di kantornya dan tidak ada bicara baliho yang meresahkan, kata Awid di TV One. Namun ada kejadian menarik yang menurut Awid bisa mengubah pandangan Pangdam. Keesokan harinya Pangdam justru menjadi garang dan bahkan meminta tidak ada lagi baliho Habib Rizik yang dipasang di jalan. Komunis, gerakan Syiah, gerakan-gerakan separatis, gerakan apa saja, dengan mudah kita akan bisa tumpas, Pak. Gerakan-gerakan yang akan melemahkan Indonesia seluruhnya tidak akan pernah berhasil apabila tiga komponen ini kembali bisa duduk bersama, bergerak, berjalan bersama. Dan untuk lokomotifnya adalah ulama. Lokomotifnya adalah ulama. Tolong sekali lagi, jangan memusuhi ulama. Karena Allah umumkan dalam hadis qudsi, memusuhi ulama berarti ngajak perang Allah. Kalau ngajak perang Allah, Allah akan hancurkan negeri itu. Allah akan hancurkan negara itu. Mulai dengan banyak bencana, musibah, sampai kepada krisis-krisis ini dan itu sebagainya. Akan terjadi, Bapak Ibu. Jangan membenci para ulama. Ulama itu tidaklah ingin membuat makar pada negara. Habib Rizik Syihab digadang-gadang sebagai musuh negara. Di mana letak musuh negaranya? Dengarkan baik-baik ceramah beliau, sepak terjang beliau, peraturan-peraturan yang dibuat dalam organisasi beliau yaitu FPI. Baik-baik, coba lihat baik-baik. Saya bukan bela-bela ini Pak. Orang yang memiliki disertasi doktoral terbaik tentang Pancasila itu Habib Rizik. Sehingga tidak salah kalau seandainya mantan-mantan Panglima Tinggi, mantan Panglima TNI kita dan juga jenderal-jenderal kita di pusat sana mengatakan orang yang paling mengerti tentang Pancasila adalah Habib Rizik Syihab. Disertasi doktoralnya di masalah Pancasila dan beliaulah membela mati-matian Pancasila, Habib Rizik Syihab. Dan ulama-ulama di belakang beliau adalah para nasionalis sejati. Kami ini Pak, para dai dan ulama, insya Allah demi negara ini, demi bendera merah putih, demi keutuhan negara ini, NKRI, demi Pancasila, siap kita korbankan segala-galanya. Bagi kami, menjaga negara, menjaga NKRI, menjaga Pancasila adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ini negara NKRI, karena Pancasila adalah terinspirasi seluruhnya dari gerakan perjuangan para ulama yang melahirkan Pancasila. Ulama-ulama lah yang menginspirasi lahirnya Pancasila, dan seluruhnya diambil dari Al-Quran, diambil dari hadis-hadis Nabi. Ruh yang ada dalam Islam ada di dalam Pancasila. Maka bagi kita, membela Pancasila, melindungi Pancasila adalah membela Islam itu sendiri. Benar apa tidak? Jadi tolong sekali lagi jangan mencurigai ulama, salah bersalin. Orang-orang menimbulkan pikiran bahwa ulama itu ancaman untuk Pancasila, salah besar.
siapa yang paling di depan ketika Pancasila sekarang mau diotak-atik, mau diobrak-abrik? Siapa yang paling di depan sekarang? Sekali lagi adalah ulama. Siapa? Nah, ini dia. Wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang yang pasti menang. Kalau tiga komponen ini sudah rapat dan bersatu, tidak mau diadu domba, kita akan menjadi negara yang sangat kuat, Pak. Indonesia bukan hanya saja menjadi macan Asia, bisa jadi Indonesia menggantikan posisi Amerika di masa yang akan datang. Siapa yang mengatakan ini tidak bisa? Indonesia orangnya pintar-pintar, insya Allah cerdas. Hanya saja kelemahan kita selalu bisa diadu domba. Ulama dijadikan sebagai musuh bersama oleh beberapa setan-setan dalam oknum-oknum setan dalam pemerintahan. Dan juga TNI Polri berhasil disusupi oleh penjahat-penjahat yang memiliki hati busuk, orang-orang zalim, oknum-oknum yang mengembos bahwa ulama itu berbahaya, ulama itu adalah teroris. Pesantren tempat mengasah dan mengasuh, mendidik, membina calon-calon teroris. Al-Quran itu adalah ancaman, agama itu adalah penyakit dan virus, macam-macam. Itu bahasa komunis apa tidak, Pak ya? Bu, ini bahasa komunis tidak itu? Di mana menjadikan umat benci dan takut dengan pengajian, alergi dengan ulama, curiga dengan ulama. Inna lillahi wa inna ilaihi. Nah sekarang ketika ada isu yang begitu kuat, RUU HIP untuk merubah Pancasila menjadi Trisila, menjadi Ekasila, lalu ulama heboh, umat heboh, tokoh-tokoh umat heboh di hari yang ini mengadakan acara demonstrasi damai di mana-mana se-Indonesia. Lalu sekarang lahirlah kami, ya, lahirlah kami diperkarsai oleh para tokoh-tokoh nasional, gerakan moral menentang adanya upaya untuk merubah Pancasila. Ditimbulkan lagi isu. Apa isunya? Ada makar, ya, ada gerakan makar. Oi buyuang, kapundung babu ya. Yang gerakan makar itu adalah merubah Pancasila. Itu gerakan makar. Setuju, Pak? Itu yang gerakan makar. Mengobrak-abrik, mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Itu gerakan makar. Lah kita ingin mempertahankan Pancasila. Menurut kita Pancasila sudah final. Benar demikian? Benar demikian? Sudah selesai. Yang makar itu siapa? Kita robah sekarang. Redaksi bahasa yang mereka sebarkan kita robah. Yang makar itu kalian. Kalian yang merubah Pancasila. Kalian yang makar. Kami adalah orang-orang muslihun. Kalian adalah mufsidun. Kami adalah orang-orang yang akan melakukan perbaikan. Kalian melakukan kerusakan di muka bumi ini. Maka hamba-hamba Allah yang memuliakan, saya berharap yang tiga ini tadi, tolong Bapak Ibu semuanya berpikir keras bagaimana tiga tadi ini bisa dijembatani. Mungkin Bapak punya pengaruh, mungkin Ibu punya link dan jalur jalan. Bayangkan pada mereka, tiga komponen ini wajib berapat, wajib berbaik sangka, banyak duduk bersama, bergerak bersama. Insya Allah Ta'ala tidak ada satupun kekuatan negara dunia ini. Sekarang Amerika, Pak, ini aja si Amerika nih. Bapak tahu apa yang dikerjakan Amerika sekarang? Tahu apa? Benda kecilnya capek dah. Nggak tahu Ustaz, biar capek kecil. Si Amerika kok, ya, mereka marah dan mengancam Indonesia karena Indonesia akan membeli beberapa alutsista dari Rusia. Tak boleh, diancam, diprototip, ya, diberikan beberapa macam warning. Apa pula haknya? Sehingga ingin menghalang-halangi kita memperkuat sistem militer kita. Dari negara mana kita beli, ya terserah kita lah, betul tidak? Prabowo menganggarkan dana beli alutsista dari negara Rusia. Marah Amerika, mengancam dan memberikan. Ini kenapa dia mengancam kita, Pak? Karena dianggapnya kita masih di mata mereka, kita ini nggak ada sebelah mata pun. Pangsa pasar kita luas, sementara kita merapat ke Rusia pokoknya. Banginya, apa lo hak pajak itu bagi kawak? Hah? Si Donald Bebek itu bagi-baginya macam-macam. Coba kalau saya berani beli ke Rusia, punya urusan dengan kami. Turki beli pesawat S-400 dari Rusia, pesawat supersonik tercanggih nomor 1 di dunia. Langsung Amerika Serikat membatalkan pesawat F-35 yang sudah kontrak untuk dibeli dari Amerika. Tidak jadi itu.
Dan sekarang Amerika Serikat mengirim pasukan dan mengirim kapal yang luasnya kapal itu 235 meter, Pak. Di dalamnya penuh perlengkapan militer ke laut Mediterania untuk menguatkan Yunani yang sekarang Yunani hampir perang lagi dengan Turki. Jadi Prancis, Amerika sudah mulai bersatu untuk ikut bergabung dengan Yunani perang melawan Turki. Kenapa? Turki sudah tidak mengindahkan permintaan Amerika. Amerika tak berani langsung menghadapi Turki. Dia perlu tenaga lain untuk dikeroyok Turki itu rame-rame. Dan itu akan dilakukannya pada Indonesia. Kenapa? Indonesia ini bukan negara kecil. Mereka tahu resiko apa berhadapan dengan Indonesia. Kalau sempat 3 komponen ini bersatu, tidak ada satupun negara dan bahkan PBB sekalipun meroyok Indonesia, lewat semuanya. Saya bukan kepedean, Pak, tapi memang iya. Lewat semuanya. Kalau seandainya 3 komponen ini bersatu, maka demi Allah tidak ada satupun kekuatan di bumi ini yang bisa mengguncang Indonesia. Dan yang paling penting, Allah Rabbul Alamin ma'ana. Allah sang pencipta alam semesta akan bersama dengan kita. Bukankah Allah yang ya Rasulullah bersabda, yadullah ma'al jamaah. Allah akan menolong kalau kalian mau kompak, kalau kalian mau berjamaah bersatu. Berjamaah itu apa? 1, 2, 3 ini bersatu, itu namanya berjamaah. Masya Allah, indah tidak, Pak? Bu, indah tidak kalau seandainya 1, 2, 3 ini rapat dan bersatu? Demi Allah saya katakan satu lagi, dengan cepat, mungkin tidak perlu menunggu 1 dekade, tidak perlu menunggu 10 tahun. Dengan cepat Indonesia menjadi negara terkuat di Asia Tenggara. 10 tahun lagi Indonesia mungkin akan menjadi negara terkuat di seluruh dunia. Lihat Turki sebentar saja di tangan Erdogan, Pak. Sebentar saja, hanya 10 tahun. Dari negara nomor 111 terkebelakang, paling lemah, paling miskin, sekarang Turki menjadi negara nomor 16 urutan perekonomian. Di segi militer juga begitu. Turki sudah ada di urutan ke-16 terkuat militernya di dunia. Israel saja masih urutan 18. Berarti Turki masih kuat daripada Israel. Sekarang hanya 10 tahun Erdogan memimpin. Erdogan memiliki 3 komponen ini. Rapat dengan ulama, dengan tokoh-tokoh umat arif bijaksana, kemudian juga memegang pemerintahan dengan rambu-rambu yang tetap disesuaikan dengan kehendak pencipta langit dan bumi, walaupun bukan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan undang-undang negaranya, tetapi tetap saja apa yang menentang Al-Quran Sunnah satu persatu dipangkasnya. Apa-apa saja menentang Al-Quran Sunnah, ya, misi-misi dan syiar-syiarnya sekular sebelumnya satu persatu dipangkasnya setelah umat dicerdaskan oleh pihak pertama. Maka setelah itu militer pun yang coba mengkudeta kemarin, coba dilihat, dia sudah punya militer tandingan, dia sudah punya polisi asuhan dari sejak kecil, dia sudah punya komponen-komponen laskar, di mana upaya kudeta militer di Turki dengan cepat dibatalkan. Yang membatalkan siapa, Pak? Kompak langsung, nomor 3, nomor 1. Ini yang membatalkan ketika ada oknum-oknum militer Turki yang masih sekuler mencoba mengkudeta Erdogan. Dengan cepat ini menggerakkan umat, dengan cepat ini juga bergerak, maka tidak ada yang mampu saat itu mencongkel Erdogan. Sekarang dari dalam sulit, dari dalam sulit untuk mencongkel Erdogan. Turki menjadi negara yang disegani, Turki menjadi negara yang terhormat, Turki menjadi negara yang kuat. Masya Allah, kaum muslimin yang kami muliakan, Turki badanga soronya di Eropa. Dulu mengemis sebelum Erdogan yang menjadi pemimpin. Dulu Turki mengemis agar dia diterima menjadi anggota Uni Eropa. Betul tidak, Pak? Sekarang Uni Eropa minder seluruhnya, mau Perancisnya, mau Inggrisnya, minder seluruhnya dengan Turki. Di segi apa saja, di segi militer, di segi teknologi, di segi ekonomi, di segi peradaban, minder seluruhnya. Inilah dia kalau satu bangsa dipimpin oleh orang yang benar, dan bangsa itu ciri khas benarnya adalah menghormati para ulama, mencintai para ulama, mendengarkan para ulama, dan mengedepankan para tokoh-tokoh umat, menyimak dan bermusyawarah dengan tokoh-tokoh umat yang arif bijaksana. Kemudian juga kan militernya dan mendisiplinkan personel-personel militernya. Lihat kejadiannya, macam Turki contoh yang paling ideal lah, insyaallah ta'ala. Baik Bapak Ibu kami muliakan, ini tausiah pagi kita di pagi hari ini. Apabila ini cukup berarti buat Bapak dan Ibu menyimaknya, maka inilah yang harus kita hidupkan, kita kembangkan. Insyaallah gerakan